Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haditsus Samin wal Ashrun. Hadis ke-28. An Abi Najih al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Najih al-Irbad Ibn Sariyah, putra dari Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wejangan atau mau'idhah kepada kami, mau'idhatan, dengan suatu mau'idhah wajilat minhal qulub, yang menggetarkan hati, wa dzarifat minhal uyun, yang membuat air mata kita menetes. Faqulna, maka kemudian kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in, seakan-akan apa yang kau berikan wejangan kepada kami itu seakan-akan adalah wejangan perpisahan. Fa'ausina, maka wasiatkanlah kepada kami. Qala, kemudian beliau menjawab, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ati. Aku mewasiatkan kepada kalian semua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bittaqwa, dengan ketakwaan. Bittaqwallahi azza wa jalla, dengan ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Was-sam'i, dan mendengarkan apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah, wa ta'ati, dan mentaati apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Wa in ta'ammara alaikum, dan jikalau ada seseorang, wa in ta'ammara alaikum abdun, dan jikalau ada seseorang yang menyuruh kepada kalian, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran, maka sesungguhnya fa'innahu man ya'shi minkum, maka sesungguhnya ia adalah orang yang ya'shi minkum, man ya'shi minkum, fasayara ikhtilafan katsira, maka akan banyak perbedaan atau akan banyak perdebatan. Fa'alaikum bisunnati, maka wajiblah atas kalian untuk berpegang teguh pada sunnahku, kata Rasulullah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidina, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyina, yang telah diberikan hidayah. Abdu 'alaiha bin nawajidi, genggamlah atau gigitlah oleh kalian bin nawajidi, dengan gigi jaham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah terhadap suatu perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahih. Di sini dalam hadis ke-28 ini menjelaskan bahwasanya
kita diperintahkan untuk saling memberikan wasiat atau nasihat terhadap sesama umat Islam, khususnya dan umumnya kepada seluruh umat manusia. Qauluhu wa'adhana ay al-wa'dhu wa at-takhwifu wa dharifat minhal uyun. Jadi Rasulullah memberikan wejangan kepada kami, mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun, yang wejangan tersebut seolah-olah itu wejangan perpisahan daripada Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Sampai-sampai wajilat minhal qulub, hati kami itu bergetar mendengar wejangan Rasulullah SAW. Wa dharifat minhal uyun, dan air mata kami menetes. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, engkau memberikan wejangan tersebut seolah-olah engkau akan meninggalkan kami. Maka Rasulullah kemudian menjawab, fa'usina, maka wasiatkanlah kepada kami wahai Rasulullah sebelum engkau wafat. Qala usikum bitaqwallahi azza wa jal wa sam'i wa ta'ati. Aku mewasiatkan kepada kalian agar saling memberikan wejangan atau wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasam'i, dan mendengarkan apa yang telah aku wasiatkan, kata Rasulullah. Wa ta'ati, dan mentaati apa yang telah aku perintahkan. Tentunya juga selain mentaati, menjauhi apa yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'shi minkum fa sayara ikhtilafan katsiran. Dan apabila kelak suatu saat ada seorang laki-laki atau seorang abd, seorang hamba sahaya di antara kalian yang saling berdebat, maka kelak itu ketika akhir zaman akan ada perdebatan. Ya, contohnya udah jelas saat ini ya. Udah jelas perbedaan antara akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan akidah dari pihak sebelah itu udah mulai terlihat. Berarti apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah tersebut terjadi saat ini. Fa'alaikum bisunnati, maka kata Rasulullah, ketika sudah ada tanda-tanda seperti itu, alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang teguh pada sunnahku, kata Rasulullah. Tentunya seperti halnya yang telah ada dalam Al-Quran juga, Rasulullah juga mewasiatkan kepada kita, ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin kalian. Tentunya pemimpin yang memang menuntun kita kepada jalan kebenaran. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku. Sunnahnya Rasulullah itu banyak, tidak hanya menggunakan siwak atau yang lainnya, masih banyak sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan kita tetap berpatokan pada apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah secara secara aslinya, maka kita susah untuk hidup di zaman sekarang. Makanya kenapa para ulama mempermudah, memberikan kemudahan kepada kita atas apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah. Jadi
seperti halnya sholat duha atau sholat tahajud. Nah itu kan sama ulama-ulama kita sudah diberikan kemudahan. Kalau misalkan nggak bisa 8 rakaat sholat duha, ya minimal 4 rakaat gitu. Jadi kita tetap bisa melaksanakan sunnahnya Rasulullah tanpa memberatkan kepada diri kita. Waalaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, yaitu khulafa'ur rasyidin yang 40. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kita berpegang teguh pada apa yang telah diajarkan oleh beliau-beliau terdahulu, dan juga apa yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah oleh kalian bin nawajid dengan gigi geraham. Maksudnya itu kita harus bisa menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita dengan sekuat tenaga kita, dengan sampai bahkan dalam lagu GPN juga kan apa lagu Mas Banser, demi agama ku rela berkorban, demi Ahlussunnah wal Jamaah ku rela berkorban, bahkan tidak akan pulang sebelum menang walau darah menetes di medan perang. Nah, itu pembuktian dan bukti yang harus kita buktikan, suatu perkataan yang harus kita buktikan bahwasanya kita itu berpegang teguh pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita harus benar-benar menjaga, jangan sampai keturunan-keturunan kita kelak jauh dari Ahlussunnah wal Jamaah, jauh dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dan termakan oleh ajaran-ajaran yang baru. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah terhadap suatu perkara yang baru. Jadi sudah dijelaskan sebenarnya yang seperti ini itu mereka ya dari pihak sebelah itu istilahnya nelan nelan air ludah sendiri, menjilat air ludah sendiri ya. Jadi ajaran mereka itu ajaran-ajaran baru, tapi seolah-olah mereka merasa bahwa dirinya mengikuti sunnah Rasul. Seolah-olah mereka itu mengikuti sunnah Rasul, padahal ajaran-ajaran mereka itu baru. Tidak seperti halnya apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau misalkan memang mereka melarang apa-apa yang hal-hal yang baru, contohnya gadget ya, contohnya gadget. Itu kan zaman Nabi kan, karena mereka merasa paling paling nyunah lah ya. Mereka merasa paling nyunah, tapi tanpa mereka sadari mereka juga melanggar apa yang telah diucapkannya gitu. Ingkar terhadap perkataannya sendiri. Nah, jadi seperti halnya menjilat ludah sendiri gitu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, padahal ajaran-ajaran mereka itu ajaran baru. Sementara apa yang mereka bid'ah-bid'ahkan kepada kita itu tidak ada dalil yang benar-benar terbukti gitu. Jadi toh di dalam tahlilan kita itu kita membaca ayat suci Al-Quran, kita berzikir kepada Allah, kita membaca sholawat Nabi. Nah, apa yang dijadikan bid'ah itu oleh mereka?
Makanya sebenarnya buat melawan apa persepsi dari mereka itu gampang. Kalau misalkan kita dengan nggak usah pakai ngotot-ngototan juga udah bisa sebenarnya. Jadi santai aja gitu melawan mereka. Oh, apa yang ini juga mereka nggak tahu dalilnya gitu. Fa inna kulla bid'atin dolalah, maka sesungguhnya setiap yang bid'ah itu sesat. Ini tentunya yang bid'ah dolalah. Sementara kalau yang seperti halnya tahlilan, memang itu bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Jadi bid'ah yang baik, suatu perkara yang baru tapi baik. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahih. Wasiat daripada Rasulullah SAW agar kita senantiasa menjaga akidah kita, menjaga sunnah-sunnah Nabi. Ya, seperti halnya seperti ini juga berkumpul dalam suatu majelis ilmu, suatu majelis sholawat, suatu majelis Quran, suatu majelis ya yang berzikir kepada Allah, itu juga termasuk daripada min majalis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian daripada majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa selalu istiqomah dalam menjaga tradisi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam menjaga sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW yang telah turun temurun daripada Rasulullah kepada para sahabat, tabi'in, tabi'at, juga para ulama-ulama kita terdahulu sampai kita, dan semoga sampai kelak keturunan kita juga bisa menjaga, senantiasa menjaga tradisi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Gus Dzikron yang telah memimpin Yasin Tahlil serta memberikan pengajian kitab Arba'in Nawawi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.